Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Elvin Samadera, NPM 12114201200162. Di sini saya akan menjelaskan tentang helping. Yang pertama yaitu konsep helping. Helping relationship adalah hubungan yang terjadi di antara dua atau lebih individu maupun kelompok yang saling memberikan dan menerima bantuan atau dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar sepanjang kehidupan. Pengertian helping relationship yang pertama dari Terry dan Kapuzi mengartikan bahwa hubungan membantu merupakan beberapa individu bekerja sama untuk memecahkan apa yang menjadi perhatiannya atau masalahnya dan atau membantu perkembangan dan pertumbuhan salah seorang dari keduanya. Kemudian dari George dan Christiani mengumumkan bahwa pemberian bantuan profesional merupakan proses dinamis dan unik yang dilakukan individu untuk membantu orang lain dengan menggunakan sumber-sumber dalam agar tumbuh ke dalam arahan yang positif dan dapat mengaktualisasikan potensi-potensinya untuk sebuah kehidupan yang bermakna. Yang ketiga yaitu dari Roger mengumumkan bahwa maksud hubungan tersebut adalah untuk peningkatan pertumbuhan, kematangan fungsi, cara penanganan kehidupannya dengan memanfaatkan sumber-sumber internal pada pihak yang diberikan bantuan. Kemudian karakteristik helping relationship yaitu afeksi. Hubungan konseling dengan klien pada dasarnya lebih sebagai hubungan afeksi daripada sebagai hubungan kognitif. Intensitas hubungan afeksi akan tercermin sepanjang proses konseling, termaksud di dalam melakukan eksplorasi terhadap persepsi dan perasaan-perasaan subjektif klien. Pertumbuhan dan perubahan. Tanpa adanya hubungan yang intens, hubungan konseling tidak akan mencapai pada tingkat yang diharapkan. Konselor biasanya mengupayakan agar hubungan dengan klien dapat berlangsung secara mendalam sejalan dengan perjalanan hubungan konseling. Karakteristik helping relationship yaitu yang pertama privasi. Pada prinsipnya dalam hubungan konseling perlu adanya keterbukaan klien. Keterbukaan klien tersebut bersifat konfidensial. Konselor harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi tentang klien dan mengemukakan secara transparan kepada siapapun tanpa seizin dan tidak boleh mengemukakan secara transparan kepada siapapun tanpa seizin klien. Perlindungan atau jaminan hubungan ini adalah unik dan akan meningkatkan kemauan klien membuka diri. Yang ketiga yaitu kejujuran. Konselor dapat berhubungan konseling memberikan dorongan atau suportif kepada klien untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan berkembang sesuai dengan kemampuannya. Mengembangkan helping relationship. Tindakan keperawatan yang dilakukan kepada pasien perlu mempertimbangkan keinginan klien, sehingga hubungan yang terjadi benar-benar sebagai hubungan mutualis dan sebagai sarana agar kebutuhan klien terpenuhi. Helping relationship antara perawat klien tidak dapat terjadi begitu saja, namun harus dibangun secara cermat dan melakukan teknik komunikasi yang terapeutik. Roger mengidentifikasi 3 faktor dasar dalam mengembangkan hubungan yang saling membantu helping relationship, yaitu yang pertama membantu
Pembantu harus benar-benar ikhlas dan ikhlas dan memahami tentang dirinya. Yang kedua yaitu pembantu harus menunjukkan rasa empati, dan yang ketiga yaitu individu yang dibantu harus merasa bebas untuk mengeluarkan segala sesuatu tentang dirinya dalam menjalani hubungan. Karakteristik dalam melakukan helping relationship yaitu kesadaran diri terhadap nilai yang dianutnya. Perawat harus mampu menjelaskan tentang dirinya sendiri, keyakinannya, apa yang penting dalam kehidupannya. Setelah itu baru ia akan mampu menolong orang lain. Kemampuan untuk menganalisis perasaan sendiri yaitu perawat secara bertahap belajar dan mengatasi berbagai perasaan yang dialami seperti rasa malu, marah, kecewa, dan putus asa. Yang ketiga yaitu kemampuan menjadi contoh. Terbagi menjadi 3 yaitu altruistik. Perawat merasakan kepuasan karena mampu menolong orang lain dengan cara yang manusiawi. Yang kedua, rasa tanggung jawab, etik, dan moral. Tiap keputusan yang dibuat selalu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kesehatan atau kesejahteraan manusia. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Ada 2 dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri dan sebagai tanggung jawab dengan orang lain. Tujuan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik bertujuan untuk mengembangkan pribadi klien ke arah yang lebih positif